orang percaya tidak hidup dengan cara lama. Orang percaya hidup dengan cara baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yaitu apa? Cara-caranya Tuhan. Dan yang begini sudah pasti merasakan tadi betapa hebatnya kuasa kita. Haleluya. Saya betul-betul merasakan betapa hebat kuasa Tuhan. Ya. Kemarin pulang dari Makassar ke Sorong, cuaca tidak baik. Kue di atas pesawat goyang, naik turun. Saya sebenarnya tidak takut, saudara. Tapi karena ibu gembala ini ramah saya bilang, kok ramah saya juga, pesawat tetap dia goyang saja. Ya. Selalu goyang-goyang naik turun itu sampai orang berteriak. Ada di depan orang, yes. Dalam pesawat ini orang berteriak Yesus. Ini orang setelah selesai lewat goyang-goyang, ibu gembala bilang sama saya, Pak, kalau kau berangkat kau naik kapal saja. Saya bilang, kenapa mau naik kapal? Perjalanan cuma berapa jam, naik kapal lama. Nah, saya bicara saja. Memang goyang sekali, karena cuaca buruk. Tapi saya bilang, hebat kuasa Tuhan. Amin. Saudara mau goyang model apapun, kalau belum waktunya saudara pasti aman saja. Amin. Biar tergoyang kalau suatu sementara minum kopi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Haleluya. Ada teman saya pendeta di Batam. Pagi-pagi dia bangun, dia olahraga. Belum olahraga dia duduk minum kopi. Habis minum kopi dia tunduk. Tunduk itu dan pergi selama-lamanya. Bayangkan. Jadi mau kapal begini, pesawat begini, kalau belum. Karena matinya kita ada dalam kehendaknya Tuhan. Bukan corona. Yang takut dengan corona. Haleluya, takut sama Tuhan. Amin. Begitu. Tapi tetap waspada ya, jangan bilang takut terus pergi kumpul-kumpul rame-rame. Udah, kita bilang jangan takut dengan corona. Baru pas orang suku corona baru sudah pergi gabung dengan dia. Perlu saya mengalami, sudah pernah saya katakan sama saudara. Saya dipanggil, Pak Pendeta datang berdoa dulu. Kenapa? Saya badan tidak enak. Pokoknya, tapi dia tidak jelaskan kalau ciri-ciri corona. Cuma dia bilang badan tidak enak, rasa apa. Jadi ibu gembala, ayo kita pergi Pak. Saya begini, jangan sampai kita pergi saja dengan iman. Juga kita pergi keluar. Tapi ibu gembala jauh-jauh. Dia suka pasang strategi. Saya kan tidak enak berdoa jauh-jauh. Mau tidak mau setiap tumpang tangan. Saya berdekat, tumpang tangan, berdoa dalam nama Yesus, penyakit keluar. Selesai itu, bukan melakukan kita pulang cepat. Oke, kita pulang. Haleluya, pulang. Hari berikutnya informasi masuk bahwa dia positif corona darah Yesus. Saya bilang, selesailah kita satu keluarga. Tapi saudara dengar baik, karena saya tidak tahu, Tuhan bilang, jangan sudah tahu baru pergi. Pak Pendeta datang, saya corona. Mari. Itu salah. Itu sama dengan di Matius. Saya jelaskan waktu iblis bilang sama Yesus. Kan Alkitab firman Tuhan bilang kalau kau jatuh, tidak apa-apa. Ada malaikat yang menatang kau. Yesus bilang apa sama dia? Hai iblis, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allah. Jadi jangan coba dengan Tuhan kalau sudah tahu itu bahaya. Amin. Haleluya. Sudah tahu masalah, sudah masuk di masalah itu namanya Anda mencobai Tuhan. Tapi kalau Anda tidak tahu itu masalah dan Anda datang, Anda akan dapat pembelaan di Tuhan. Hebat kuasa Tuhan di sana. Ya, Alkitab bilang ada tanda yang menyertai orang percaya. Salah satu tanda orang yang menyertai
Kalau kau suka racun berkomat, kau minum, itu kau cobai Tuhan. Saya pastikan kau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali di udara tetap. Jadi jangan saudara coba Tuhan. Tuh memang Tuhan bilang karena orang percaya minum racun tidak apa-apa. Terus orang bilang ini racun, coba kau minum kalau kau tidak mati. Kau minum dalam nama Yesus. Saya bilang Yesus tidak mendengar doa, kau pasti mati karena kau coba Tuhan. Haleluya. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang pertama saya ulangi lagi, kalau kita mau alami hebatnya kuasa Tuhan, yang pertama kita harus jadi orang percaya. Orang percaya yang dimaksud oleh Paulus ini dia. Orang percaya yang sudah berubah, hidup lama sudah berlalu, hidup baru sudah datang. Haleluya. Itu orang percaya. Cara-cara hidup dunia sudah tidak ada pada orang yang percaya. Sebab orang percaya sudah di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Cara-cara yang baru ada menempel dalam hidup saudara dan saya, seperti cara-cara Yesus. Haleluya. Amin saudara. Mau jadi orang percaya, amin. Jangan cuma jadi orang Kristen saja. Orang Kristen tidak cukup untuk Anda mengalami betapa hebat kuasa Tuhan. Tapi orang percaya dipastikan kata firman Tuhan, kembali pada ayat yang tadi 19, dipastikan bahwa hebatnya kuasa Tuhan bagi orang yang percaya. Yang kedua, poin yang kedua, haleluya. Yang kedua, saudara perhatikan ayatnya yang ke-17. Apa dikatakan firman Tuhan dari pembacaan firman Tuhan kita, Efesus pasal pertama, ayatnya yang ke-17. Apa kata firman Tuhan? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Poin yang kedua, untuk kita bisa mengalami kuasa kehebatan Tuhan, untuk kita bisa mengalami hebatnya dan dasarnya kuasa Yesus dalam hidup saudara saya. Yang kedua, kita harus hidup di dalam roh. Jangan hidup di dalam daging. Nah, kalau hidup di dalam roh, Alkitab berkata, roh penurut daging lemah. Kalau saudara dan saya mengakui bahwa kita mau hidup di dalam roh, maka saya pastikan saudara akan menjadi orang-orang yang menurut firman Tuhan, menurut apa kata Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya melawang orang bilang Tuhan Yesus, saya paling sekali. Orang bilang, mana ada kepala batu, ya. Bagaimana kita mau mengalami hebatnya kuasa Tuhan? Haleluya. Hari Minggu saudara tidak datang gereja, saudara pergi di Tanjung jalan-jalan, pergi cari kolam berenang, swimming, luar biasa, ya. Haleluya. Tidak seperti itu saudara. Akan hiduplah di dalam roh, bukan dalam daging, saudara yang Tuhan Yesus kasih. Orang yang hidup dalam roh pasti selalu berjalan menggunakan hikmat Allah. Makanya di sini katakan roh dan hikmat. Orang yang berjalan dalam roh pasti dia berjalan berdasarkan hikmatnya Tuhan, saudara. Haleluya. Dan hikmat Tuhan itu menjadi petunjuk dari Tuhan kepada kita dalam setiap kita melangkah, dalam setiap kita bertindak, dalam setiap kita berkata-kata, dalam setiap kita berpikir dan lain-lain sebagainya. Haleluya. Dan orang yang seperti ini dipastikan menurut saya, kata Paulus, dia mengalami dan merasakan betapa hebatnya kuasa Tuhan. Sebelum pulang dari tempat ini sebentar, kita harus mengalami bahwa hebatnya kuasa Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan hari-hari, tapi alami dan rasakan sebentar. Saya akan berdoa dan sudah merasakan betapa hebat kuasa Tuhan. Bawa pergumulan saudara kepada Tuhan, bawa doamu kepada Tuhan. Apa kerinduanmu hari-hari ini? Alami bahwa Tuhan, saya tahu bahwa kuasa hebat padaku. Tuhan sanggup merubahmu, Tuhan sanggup memulihkanmu, Tuhan sanggup menjawab setiap pergumulan saudara saya, karena Dia hebat kuasanya. Amin. Haleluya. Asalkan yang kedua, kita hidup dalam roh, berjalan dalam roh, berpikir dalam roh. Haleluya. Nah,
pastikan orang yang hidup dalam roh adalah seorang penurut, bukan pemelawan. Ya, istri dengar, kalau istri berjalan hidup dalam roh, berjalan dalam roh, dia pasti penurut sama suaminya. Haleluya. Anak-anak dengar, kalau kau hidup dalam roh, kau pasti dengar-dengaran sama orang tua. Amin. Haleluya. Jangan jadi anak pemelawan. Di gereja bagus jadi singer, gaya mantap, tapi di rumah haleluya. Orang tua suruh cuci piring, tunggu. Sampai sore cuci piring, tunggu. Sampai malam mau tidur belum cuci piring, haleluya. Orang tua berteriak, bukan. Apa ya? Bagaimana melayani Tuhan? Anak-anak saya sementara latih mereka, bukan saya latih, maksudnya saya push mereka, saya dorong mereka. Minggu depan anak-anak yang udah sudah menari-menari depan saya menari saya depan. Tapi jangan kamu menari-menari kalau melawan sama orang tua. Kalau orang tua bilang, Pak Pendeta, itu Gesia kepala batu, stop menari-menari Pak. Kalau orang tua pendeta itu gela itu, suruh potong serban dia pemalas. Stop, tak putar-putar di saya. Tapi kalau saya dengar bagaimana, waduh, mulai dia melayani luar biasa, perubahan luar biasa. Itu baru dasar yang luar biasa. Harusnya begitu, saudara. Karena hidup dalam roh, orang yang mau mengalami betapa hebatnya kuasa Tuhan, dia harus hidup dalam roh. Dan orang yang hidup dalam roh, Alkitab berkata, dia pasti penurut karena roh penurut. Haleluya. Suami juga dengar, kau harus bisa hargai istrimu, dengar saran masukan. Jangan kau mentang-mentang suami, saya kepala keluarga, jadi semua harus keputusan saya. Kau itu cuma pacaran saja. Suami istri harus saling mendengar, saling menghargai, saling menghormati, saling percaya. Itu suami istri. Haleluya. Jangan mentang-mentang suami, karena Alkitab bilang suami adalah kepala istri, dan Alkitab bilang lagi, hai istri, tunduklah kepada suami. Kadang-kadang suami pakai ayat itu. Kau dengar ya firman Tuhan bilang, istri tunduk pada suami. Tidak ada dibilang suami tunduk pada istri. Kasihan istri. Kalau kau tekan dari tunduk tangguh. Karena ditekan terus. Dengar baik, ada satu istilah, semakin ditekan, lama-lama dia makin kencang kalau dilepas. Amin. Coba biar ditekan, tekan, tunduk. Oh salah sedikit, karena namanya tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada salahnya. Pas salah sedikit terlepas, kencang dia punya. Itu yang bahaya. Haleluya. Mending kita kembali kepada firman Tuhan. Istri tunduk sama suami menghormati dan menghargai istri. Haleluya. Istri harus dihormati, dihargai, didengar, ya. Penuhi apa dia minta, ikut. Ya, kalau belum ada, jelaskan baik-baik. Begitu. Jangan istri ngomong, kita langsung tidaklah. Dan tidak itu. Putar balik. Kritikan. Ya, istri kalau dibikin begitu siapa ya? Pas ketemu laki-laki lain, laki-laki soko-soko depan. Ibu, mari duduk ibu depan. Macam saya nyaman di rumah. Di rumah ditekan, di tempat lain ada yang menyamankan. Jangan. Kalau tapi didengar, dikasih masuk. Itu rahasia kita bisa.
Itu orang hidup dalam roh, berjalan dalam roh. Kalau ini saudara akan lihat hebat dan alami kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena itu jarang rumah tangga bahagia. Kenapa? Karena dia tidak hidup dalam roh. Dia tidak mengalami betapa hebatnya kuasa Tuhan. Yang memberikan kita bahagia itu karena kuasa hebatnya Tuhan. Haleluya. Asalkan kita hidup dalam roh. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, hebatnya kuasa Tuhan. Kalau kita mau alami dan rasakan, saudara. Yang ketiga ada pada ayatnya yang 18. Perhatikan ayat 18 ini firman Tuhan. Yang ketiga ayat 18 dinyatakan begini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemudian bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dengan baik, yang ketiga saya memberitahu, kalau kita mau mengalami betapa hebatnya kuasa Yesus, betapa dahsyatnya, kalau yang pertama kita harus jadi orang percaya, bukan segera orang Kristen. Yang kedua kita hidup di dalam roh, karena orang hidup dalam roh pasti jadi penurut. Dan yang ketiga, mata hati harus terang. Haleluya. Mata hatimu harus terang. Ingat, hati adalah pelita tubuh, kata firman Tuhan. Kalau gelap matamu, maka gelap pula seluruh tubuhmu. Karena itu hati itu harus terang, saudara. Dengan baik, hati itu harus terang. Jangan sampai hati saudara dan saya itu gelap. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itu kunci masa depanmu, kunci kebahagiaanmu, kunci berkatmu, kunci karirmu, kunci jabatanmu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan masa depanmu, terpancar kehidupan rumah tangga keluargamu, terpancar cita-citamu ada di sana semua. Karena itu seorang penyanyi berkata, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jaga hati, jangan suka sakit hati, jangan suka iri hati. Sebab itu hanya melukai hati. Haleluya. Biar mata hati terang, kata firman Tuhan ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Kalau orang punya mata hati terang, orang ini paling mengerti sekali. Hanya ibu rumah dia bilang, Papa rumah paling mengerti. Kenapa? Karena hati terang. Mengerti. Mengerti apa di sini? Ya, mengerti pengharapan apakah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya sebagai orang kudus. Haleluya. Harus hati, mata hati terang. Alkitab berkata juga di dalam Lukas 12, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Haleluya. Salahkah Pak Pendeta kalau kita banyak harta? Tidak salah. Anda kaya, kalau Anda dijadikan kaya oleh Tuhan, tidak salah. Kalau Anda diberi harta oleh Tuhan banyak, tidak salah. Tapi yang salah, kalau saudara lihat Amsal pasal 3 ayat 9. Coba Amsal 3 ayat 9. Mari kita lihat Amsal. Amsal pasal 3 ayat 9, apa dikatakan firman Tuhan? Muliakanlah Tuhan dengan harta. Kau banyak harta nggak ada salah. Kau kaya nggak ada salah. Yang salah kalau hartamu untuk menyombongkan diri. Yang salah kalau hartamu untuk membuat orang menindas orang. Yang salah kalau hartamu nggak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan apa? Harta. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Kalau ini yang Anda lakukan, makin tambah banyak, makin tambah kaya. Haleluya. Karena kita begini, bukan kerja keras yang menjadikan kita kaya, tetapi berkat Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita kaya. Haleluya. Makanya harus jaga itu hati. Kita harus memiliki mata hati yang terang.
Orang yang punya mata hati yang terang dengar baik, orang yang seperti ini akan mengalami hebatnya kuasa Tuhan dalam hidup, dalam rumah tangganya, dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, karirnya. Kau akan alami betapa hebat kuasa Tuhan dalam hidup. Asalkan kau punya mata hati terang, jangan mata hati kabur alias gelap. Haleluya. Ini yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengalami betapa hebatnya kuasa Tuhan. Orang kalau mata hatinya terang, saudara, luar biasa. Ya, pas dia diberkati Tuhan, dia lihat orang tuanya, dia berkati orang tuanya. Itu mata hati terang. Dan dengan baik saya memberitahu, ada dua yang akan hilang, yang di luar kemampuan manusia. Ingat, saya memberitahu, ada dua yang akan hilang dalam hidup kita di luar kendali dan kemampuan kita. Yang pertama, kesempatan. Yang kedua, orang yang akan menerima berkat dari kita. Saya kasih contoh. Waktu kau punya berkat banyak, waktu kau punya berkat banyak, ya, lalu kau tidak sempat memberkati orang, kau tidak sempat menjadi seorang berkat. Tiba-tiba berkatmu hilang, habis contohnya. Itu tidak dalam kendali Tuhan, bukan kendali. Bisa saja kita tidak punya berkat, dan dia sudah hilang berkat. Yang kedua, orang yang kita mau salurkan berkat, jangan jadi seperti saya. Saya mau kasih tahu saudara, jangan jadi seperti saya. Saya orang paling menyesal dalam hidup. Saya ingin memberkati orang tua saya, tapi orang tua saya sudah tidak. Dan itu di luar kehendak saya. Tempat di mana saya mensalurkan berkat sudah tidak ada. Saya menyesal. Saya memberitahu saudara, jangan Anda menyesal. Kesempatan kita hilang berkat bisa saja hilang. Dan yang kedua yang hilang, orang yang sebenarnya akan kita berkati. Kita tidak tahu dia mau hidup sampai kapan. Jadi dengar baik, waktu Anda punya kesempatan ada berkat, dan waktu orang yang ingin Anda berkati masih hidup, lakukan itu. Amin. Saya orang paling menyesal. Saya ingin memberkati orang tua saudara. Jadi saudara yang masih punya orang tua, Alkitab bilang, kalau kau menghormati orang tua, baik keadaanmu di tempat di mana akan baik. Hormati orang tua. Selain kau baik, umur apa? Ayatnya di mana? Hormati apa? Masih ingat? Multimedia munculkan itu. Di mana? Efesus 6 ayat. Coba Efesus 6 ayat, tepatnya saja ayat berapa itu? Saya ingin kasih tahu saudara. Ayat terakhir buat kita. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormati. Dia minta apel kasih selagi dia hidup. Bagian rasa hormatmu kepada dia. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat berikutnya. Supaya kamu apa? Apa? Mau bahagia? Masih ada orang tua? Kalau saya jangan tanya masih orang tua, tidak ada. Ada bapak mantu mau mantu. Makanya saya bapak mantu mau mantu. Saya anggap mau orang tua sendiri. Karena mau di mana lagi? Mau pindah itu kubur baru. Bapak ini doi. Mama ini apa? Bapak mantu lah. Makanya bapak mantu telepon saya terus. Berdua awal bulan bapak mantu sudah balik lagi.
Saudara, dia balik karena apa? Mobil barunya sudah datang. Bapak mantu yang luar biasa. Saya pulang Sorong asal ada mobil baru. Anak-anak sepakat dan salah satu anak dari bapak mantu beli mobil baru buat dia. Tadi malam ditelepon, mobil sudah ada. Oh, segera tinggalkan tanah Toraja saya. Sebelum mobil baru. Dan panjang umur di bumi. Kau belum di surga, kita belum di surga, kita di bumi, mau umur panjang. Mari. Selagi orang tua masih ada. Kalau pastor berkat banyak, orang tua semua kau kasih apa? Haleluya. Mau kasih apa? Pergi cari orang tata ruang sana. Tapi tidak ada jaminan berbahagia dan umur panjang. Kau pasti diberkati kalau kau memberkati. Kasih orang sana. Pi panti asuhan, pi segala macam. Tidak salah. Karena kau menabur pasti kau membayar. Tidak salah. Tapi firman Tuhan bilang, hormati ayah dan ibu supaya kau bahagia dan umur panjang di bumi. Jadi dengan anak-anak, selagi ada berkat dan selagi ada kesempatan, selagi orang yang akan kita salurkan masih ada, lakukanlah. Karena suatu saat kesempatan itu akan tidak ada. Amin. Kembali dalam pembacaan firman Tuhan. Itu bagian dari mata hati yang terang. Haleluya. Mata hati yang terang, suami pasti akan sayang istri. Itu mata hati terang, dia akan sayang istrinya. Bukan suami tidak sayang istrinya. Haleluya. Perhatikan suami yang tidak punya mata hati terang, istri kemana dia malas tahu saja. Istri mau pergi kerja, dia malas mengantar. Dia tidak mau jaga. Harusnya istri jaga. Itu mata hati yang terang. Istri saya, ibu kembali 9 bulan hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun mengalami sakit penyakit. Saya angkat, tunggu, antar bolak-balik, antar Makassar, antar anak Toraja. Karena dia kalau berobat di Makassar, dia bilang sekaligus berobat dengan penghiburan, dibawa ke tanah Toraja. Karena orang kalau sakit itu, kalau sukacita cepat sembuh. Sudah berobat, tambah sukacita cepat sembuh. Dia ibu kembali. Jangan sakit, tidak kasih hibur-hibur, jalan-jalan saja, tidak apa-apa. Hiburan aneh. Sukacita itu menghasilkan kesehatan. Makanya Pepsodent dia kasih senyum Pepsodent. Maksudnya senyum. Paulus mana yang sudah sekali lagi katakan bersukacita, bersukacita, bersukacita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, itu bagian dari makna yang terang. Jadi yang ketiga dengan kalau kita mau mengalami dan merasakan hebatnya kuasa Tuhan Yesus dalam hidup saudara saya, dengan baik yang ketiga harus punya mata hati yang terang. Amin. Berkat Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya simpulkan ada 3. Yang pertama, kita harus jadi orang yang percaya. Ingat, Kristen bukan orang percaya. Kristen itu keturunan. Percaya itu jadi orang percaya itu pilihanmu dan pilihanku. Yang kedua, hiduplah di dalam roh. Dan yang ketiga, miliklah mata hati yang terang. 3 hal ini akan memberi jawaban bahwa kita akan mengalami dan merasakan betapa hebatnya kuasa Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari pemain musik. Haleluya. Saya percaya kita akan mengalami dan merasakan betapa hebatnya kuasa Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Bila ku angkat tangan menyembah. Saya mengajak kita semua. Saya tidak tahu pergumulan hari-hari ini, tapi saya mau pastikan buat saudara, sebesar apapun pergumulan, seberat apapun beban yang Tuhan dengan baik, kuasa Tuhan yang hebat itu sanggup memberikan pertolongan buat kita. Haleluya.
janji Tuhan saat ini. Terima kasih, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus, yang punya pergumulan masalah sudah ada jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati kami